Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi, bersilaturahim untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, melancarkan segala urusan kita, memudahkannya dan juga memberikan kesuksesan dalam hidup kita fid din wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berada ini di penghujung tahun 1446 Hijriah. Jadi kalau sekarang ini hari Rabu malam ya, nah besok itu jadi satu hari lagi, besok maghrib kayak begini nih, tahunnya sudah berbeda nih, udah tahun depan gitu kalau hitungan Hijriah. Karena 1 Muharram sebagaimana kalender kita lihat akan jatuh pada hari Jumat. Nah, hari Jumatnya itu ya pas masuk waktu maghrib malam Jumat. Jadi kalau dihitung jam kurang lebih 24 jam lagi kita itu memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriyah ya. Cuman di suasana kita ini di tahun baru ini luar biasa ya situasi kita ini, dunia khususnya Indonesia alhamdulillah, dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi kedamaian, perdamaian, ketentraman, keamanan, bahkan kenyamanan ya dalam hidup kita. Karena kalau aman, damai, kita mau apa saja katakanlah enak gitu, nyaman bisa, apalagi kalau punya kemampuan, kesanggupan ya jelas. Tapi kalau dalam situasi yang tidak aman, tidak damai, jangankan mau melakukan apa-apa, mungkin mau sholat saja tidak gampang, karena itu ada tuntunan sholat dalam keadaan misalnya berperang, sholatnya 2 rakaat tetapi yang dilaksanakannya 1 rakaat, imamnya 2 rakaat, makmumnya gantian sampai ke tingkat begitu. Itu di surah An-Nisa ayat 110 itu begitu diceritakannya, bagaimana sholatul khauf ya, sholat dalam keadaan ketakutan karena situasinya situasi perang gitu. Tapi kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memelihara kita, bangsa kita, negara kita aman, damai ya, tentram, sehingga kita nyaman hidup di dalamnya. Makanya perlu kita syukuri senantiasa daripada ribut-ribut terus. Kalau kita melihat di luar, luar biasa, mudah-mudahan saja di luar pun ya mengarah kepada kedamaian, karena bagaimanapun sedikit atau banyak pasti ada dampaknya.
dampak perang, dampak ketidakpastian, dampak perubahan iklim, apalagi dampak yang ditimbulkan oleh persoalan-persoalan yang terkait dengan perang itu. Komoditas, pasokan dan macam-macam, ya itu kan mempengaruhi betul gitu. Nah, kita memang beruntung di negeri yang serba ada sebetulnya. Kalau kita pandai mensyukurinya, mengelolanya dengan baik, insya Allah kita aman damai saja, insya Allah. Tapi kalau pengelolaan kekayaan alam kita salah, ya nauzubillah, apalagi ketatanegaraan, karena orang lain pasti menginginkan suasana negara seperti kita, alamnya juga ingin seperti kita, gitu ya. Nah, kalau kita kurang mensyukuri, fakafarat bi an'umillah, bahkan kufur dengan kenikmatan Allah, itu kan Allah memberikan ancaman, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah akan memberikan pakaian al-ju', apa itu? Lapar, wal khauf, dan ketakutan. Wah, itu seperti orang dalam suasana perang. Lapar sudah pasti, takut sudah pasti, gitu ya. Nah, itu kalau tidak bersyukur menurut Al-Quran, salah tata kelola, salah urus, itu akibatnya repot. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir hadis kita ya. Mudah-mudahan kita ke depan makin baik ya, tahun-tahun mendatang, tahun yang tinggal 24 jam lagi tahun baru Hijriah, mudah-mudahan kita bisa memasuki dan bahkan kita lewati dengan keadaan baik, bahkan lebih baik dari tahun-tahun sekarang dan tahun sebelum-sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ke kajian hadis kita, masih di bab terkait dengan tidur kemarin itu. Nah, sekarang ini ke bab berikutnya terkait dengan apa ini? Antara lain duduk ya, masih sebagian tidur terlentang gitu ya. Nah, sebagian lagi masuk kepada duduk antara lain. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita ini, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam hidup kita, kelancaran dan kesuksesan baik di dunia, dalam agama maupun dalam duniawi, dan juga urusan ukhrawi di akhirat kelak. Yang kedua, kita niatkan Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Yang ketiga, mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam tugas-tugasnya dan diberikan kesuksesan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Fatihah ini kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza, di Palestina, di Iran, dan di kawasan-kawasan yang dilanda konflik, di Kashmir dan lain sebagainya. Saudara-saudara seiman kita, seislam kita, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kemenangan, dan Allah memberikan kekuatan sehingga mereka semua mendapatkan kemenangan dan kedamaian kembali sebagaimana yang mereka dan kita semua harapkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melihat sedikit ke belakang, ada satu hadis lagi kemarin yang belum kita baca, yaitu bab ke-127. Nah, malam ini mudah-mudahan kita masuk ke bab 128. Di bab 127 itu ada adabun naum. Adabun naum itu adab tidur dan juga berbaring, duduk di majelis,
maupun juga adab majlisnya dan juga kepada mimpi. Tapi mimpi itu nanti di bab berikutnya ya. Di sini tidurnya dulu saja. Nah, tidur itu kemarin kita sampaikan gitu bahwa ada adab tidur dalam kehidupan kita ini umat Islam begitu banyak yang Allah berikan kebaikan-kebaikan, aturan-aturan, etika-etika termasuk dalam tidur. Tidur kita kemarin ya pertama berwudu ya, kemudian baca doa yang paling pendek, yang paling kita hafal ya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Kan gitu paling pendek. Ya, itu beberapa riwayat menyebut demikian. Yang di dalam teks Imam Bukhari kemarin Allahumma bismika amutu wa ahya. Teksnya Imam Bukhari. Nah, kalau bangun tidurnya doanya hampir semua sama. Ya, di beberapa riwayat itu enggak ada perbedaan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu sama. Ya. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami ditidurkan. Bahkan dikatakan di sini bukan ditidurkan lagi, ma'amatana, setelah dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan tempat kembali yang paling baik adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga kita sampaikan bahwa tidur itu seperti mati gitu ya. Allah menyamakan posisi orang yang tidur, yang mati itu sebagaimana Al-Quran menyebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan, menggenggam ruhnya orang-orang yang mati hina mautiha wallati lam tamut, dan ada yang belum mati tetapi tetap Allah genggam ruhnya. Kapan? Wallati lam tamut fi manamiha, ketika tidurnya. Yang ajalnya sampai ketika tidur itu, maka genggaman ruhnya oleh Allah itu tidak dilepaskan, ditahan. Nah, jadi tidurnya kebablasan sampai ke alam lain. Tetapi yang dia belum sampai ajalnya dilepas oleh Allah. Sampai kapan? Sampai ajalnya nanti tiba pada saatnya. Nah, itu kemarin kita sebut di teks Al-Quran demikian. Allah memberitahu, karena itu dalam doa bangun tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah kami dimatikan. Ya gitu. Jadi dimatikan dalam keadaan tidur tadi itu, jadi sama dengan mati. Karena itu doanya setiap orang itu sebaiknya ya, sebelum tidur ya berwudu seperti wudunya mau sholat gitu, kemarin itu dalam beberapa hadis. Lalu kemudian berdoa dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak yang pendek-pendek tadi itu. Dan jika bacaan-bacaan dengan doa-doa itu, ya insya Allah mautnya, katanya wafatnya, matinya alal fitrah, matinya adalah fitrah. Fitrah kita adalah bersih, suci, insya Allah bersih dan suci. Apalagi punya wudu, doa memasrahkan segalanya. Kemarin doanya itu yang agak panjang itu kan memasrahkan kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku menyerahkan diri kepadamu. Wajahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan segala urusan kepadamu. Dan seterusnya. Kemarin kita begitu ya. Sudah. Kemudian di sini ada hadis satu lagi yang belum kita baca terkait dengan model-model yang ditolerir atau diakui
dalam keadaan apa kita, misalnya dalam keadaan tidur berbaring. Seperti apa yang boleh? Kemarin di hadis Nabi itu tidur yang baik dicontohkan oleh Nabi adalah miring. Jadi kita menyandarkan di sisi kanan gitu ya. Terkadang ya, seperti Nabi kalau mau tidurnya sebentar, misalnya qobliyah subuh atau salatul fajar, yang biasanya kalau di Madinah kalau kita menunaikan ibadah haji atau umroh itu dari iqamah kepada azan atau dari azan kepada iqamah itu setengah jam. Nah itu Nabi pada saat itu di hadis-hadis kemarin itu adalah setelah melaksanakan sholat sunnah fajarnya itu, sunnah subuhnya, qobliyahnya itu, menidurkan, memiringkan badan dengan telapak tangan di pipi kanan gitu, jadi ke arah kanan. Dan tidur yang baik juga begitu, tetapi tidak harus telapak tangannya begitu, tetapi kalau untuk sebentar telapak tangannya kepada pipi, miring ke sebelah kanan, itu sunnahnya demikian. Artinya yang dicontohkan Nabi SAW. Dalam posisi lain ya silahkan terlentang, bahkan nanti ada hadis yang terlentang begitu ya, dan kemudian kakinya ditumpangkan kaki ke kaki sebelahnya lagi, kaki kanan ke kaki kiri, tapi tentu katanya asal tidak sampai terbuka aurat, jangan kelihatan aurat itu. Demikian boleh, itu tidur sebegitu. Yang tidak boleh tidur itu tengkurap. Kemarin tidur yang disebut bahkan dilaknat, itu tidur tengkurap itu dalam hadis yang kemarin itu dilarang oleh Nabi SAW. Ada orang di masjid tidur tengkurap, dibangunkan langsung oleh Nabi, bangun bangun bangun, jangan melakukan tidur seperti itu, jangan tengkurap gitu ya, tidur tengkurap. Filosofi hidup kita ya biasanya begitu juga, ya miring nggak apa-apalah, tapi jangan tengkurap katanya gitu kan. Kalau tengkurap itu ya udah habis, itu amblas, ambiar kalau istilah sekarang, tapi paling tidak miring lah gitu. Jadi filosofi kehidupan itu banyak yang mengatakan demikian. Nah, itu terutama para pengusaha mengatakan kalau harga-harga masih miring-miring masih mending, tapi kalau kita sampai tengkurap katanya waduh bahaya gitu. Nah itu. Kemudian itu aja yang dibolehkan atau yang dianjurkan, tidur itu adalah miring ke kanan yang bagus, atau terlentang juga nggak apa-apa gitu, tapi jangan tengkurap. Disebut dengan inna hadhihi dij'atun yubghiduhallah, karena tidur tengkurap itu adalah tidur yang dibenci ya, yubghiduhallah, jadi ghadabnya Allah, dimarahi Allah, dibenci oleh Allah. Kemudian hadisnya satu lagi di bab yang lalu yang tertinggal kemarin, itu hadis ke-6 atau hadis ke-819, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala, boleh lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun. Nah, jadi ketika duduk di satu majelis, di satu tempat itu, lalu tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun, di sisi Allah itu ada tiratun, ay naqs. Di dalam hadisnya di sini at-tiratu bi kasrit ta'i wahya an-naqsu, jadi kurang. Jadi kalau kita tidak zikir ketika di majelis di satu tempat, di masjid duduk aja gitu, itu dikatakan tiratun, ada yang kurang, bahkan menjadi beban. Kalau di masjid harusnya niatnya pertama i'tikaf, lalu zikir apa saja silahkan, mau baca-baca Al-Quran, mau kalimat-kalimat yang thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi seperti itu, nah, itu supaya tidak tiratun, tidak menjadi beban dan tidak ada yang kurang gitu. Itu dikatakan demikian. Wakila at-tab'ah, nah, ini ada beban.
Jadi itu di dalam satu tempat, dalam satu majelis, jangan sampai kita lupa atau tidak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak melakukan zikir maka sebetulnya ada yang kurang atau bahkan ada yang menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan kemarin, sekedar kita review dan kita lanjutkan ke bab 128, yaitu babu jawazil istilqa'i 'alal qafa wa wad'i ihdar rijlaini 'alal ukhra idza lam yakhfa inkishafil 'aurati wa jawazil qu'udi mutarabbi'an wa muhtabiyan. Jadi di bab ini kita dibolehkan untuk bersandar gitu ya, misalnya menempatkan ihdar rijlain, salah satu dari dua kaki kita, alal ukhra, kepada kaki yang lain. Jadi terlentang dengan tidur gitu ya, dengan mengangkat kaki sebelah dan sebelahnya lagi ditumpangkan kepada kaki yang sebelah lagi. Itu boleh di sini. Idza lam yakhfa inkishafil aurah, kalau tidak takut terlihat aurat, jadi tetap aurat harus dijaga ya dalam konteks. Wa jawazul qu'ud mutarabbi'an, boleh duduk dalam keadaan tarubbu mutarabbi'an. Tarubbu itu sila kayak kita begini ini rata-rata sila, itu tarubbu namanya, duduk tarubbu mutarabbi'an. Wa muhtabian, dan muhtabian boleh. Muhtabian itu menyandarkan kepada kedua tangan. Jadi bersandar aja duduk begitu ya, tapi dua tangan, dua-duanya ke belakang, itu menyandarkan kepada tangan, dua-duanya boleh. Tapi kalau sebelah, di hadis nanti kita akan ketemu hadisnya mungkin setelah ini, kalau sebelah atau satu saja begini, itu yang dilaknat, itu nggak boleh. Kita menyandarkan hanya kepada tangan sebelah kiri, disebutkan nanti, yang nggak boleh. Tapi kalau dua-duanya, Nabi juga melakukannya. Kita duduk begini. Nanti ada lagi duduk yang bagian itu ada dengan kaki tangannya diikatkan begitu. Tapi yang tidak boleh kalau duduk tadi, kalau tidur nggak boleh tengkurap menurut hadis ini. Kalau duduk tidak boleh menyandarkan kepada satu tangan yang sebelah kiri. Di sini disebutkan itu orang Yahudi selalu melakukan begitu dan dilaknat oleh Allah katanya begitu di hadis ini. Di hadis ini. Mari kita lihat hadisnya. Yang pertama di bab ini, yang bab tentang bolehnya bersandar terlentang kemudian dengan menumpangkan kaki sebelah kepada sebelah yang lain, atau duduk tarabbu sila, atau duduk muhtabian, yaitu dengan menyandarkan dua tangan belakang. Nah, hadis yang pertama atau ke-820, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a, bahwa sesungguhnya Zaid itu Abdullah bin Zaid ya, bukan Zaidnya ini, Abdullah bin Zaid ra'a Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW mustalqiyan fil masjid, jadi sedang duduklah di masjid gitu, wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, itu terlentang ya, mustalqiyan ya, terlentang, apa namanya itu, tiduran ya, tiduran lalu kemudian sambil kakinya itu enggak selonjor tapi diangkat dua-duanya, yang satu ditumpangkan kepada sebelahnya lagi ya, gitu. Mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, muttafaqun alaih. Ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sumbernya dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid melihat itu dan kemudian hadis ini diberitakan ke yang lain dan disepakati oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu ya berbaring lah gitu, berbaring dengan terlentang dan kakinya ditumpangkan kepada yang lainnya, santai lah begitu, tiduran santai. Di hadis yang kedua atau yang kedua di bab ini atau ke-821, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a syamsu hasna'a. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairihi bi isnadin sahih. Di hadis ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr, apabila salat fajar. Salat fajar itu di beberapa keterangan disebutkan adalah qabliyah subuh gitu ya. Salat fajar itu disebutkan dengan salat subuh atau salat fajar itu qabliyah subuh. Nah di sini dimaksudkan adalah sholat subuhnya. Kan Quran menyebut wa Qur'anal fajr, dan itu sholat fajar gitu ya. Nah itu Rasulullah SAW tarabba'a fi majlisihi, jadi tarubbu, duduk sila di majelisnya, di tempat duduknya maksudnya. Setelah sholat subuh itu duduk hatta tatlu'a syamsu, hingga terbit matahari, hasna'u, agak meninggi ya, kira-kira sampai dengan waktu duha. Jadi usai sholat subuh Nabi tidak kemana-mana, duduk di masjid itu, di tempat duduknya itu sampai dengan waktu duha. Ya tentu Nabi SAW ya tidak hanya duduk termenung, pasti berzikir kepada Allah. Kalau kita ya dianjurkan ya untuk baca Quran, berzikir sampai dengan datang waktu duha. Itu lumayan juga itu, 1 jam lah, 2 jam lah gitu. Sholat subuh sekarang ini kira-kira berapa? Kira-kira jam berapa? 5 lewat, oh jam 5 kurang 20 ya. Jam 5 kurang 20, jam 4 lewat 40, jam 5 kurang 20 atau jam 5 kurang lebih setelah saya sholat sampai kira-kira waktu duha itu jam di sini 6.40-an gitu, jam 7 lah, paling tidak jam 7, 2 jam itu. Nabi 2 jam itu duduk aja. Kalau menurut hadis ini Nabi 2 jam duduk aja. Kita ada yang kuat nggak 2 jam duduk gitu. Nah itu. Tapi kalau biasa insya Allah, apalagi kalau baca Quran nggak terasa itu. Kalau baca Quran, zikir, sudah 2 jam ini gitu kan bisa. Tapi kalau hanya duduk aja ya 5 menit juga udah pegel gitu kan. Nah itu. Jadi di sini ada ikhlasun niyah. Jadi niatnya ikhlas, niatnya beribadah kepada Allah, insya Allah kuat. Gitu. Allah memberi kekuatan kepada kita. Tapi kalau kitanya setengah-setengah nggak khusyuk misalnya, atau masih ya, malas-malas, ya memang nggak kuat untuk tahan duduk aja udah itu sama dengan nunggu orang itu nggak kuat. Tapi kalau pejabat yang kita antar duduk aja atau ngobrol sekian jam, bahkan dari pagi sampai sore, kuat gitu kan. Nah kita yang nunggu kuat nggak bisa. Jadi di situ tergantung kepada apa yang dikerjakan, apa yang diniatkan. Nah, itu. Nah, Nabi dikatakan di sini dalam hadis dari Abu Dawud, ya, bersumber dari Jabir bin Samurah, itu Nabi duduk setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, duduknya bersila, begini sila pada dasarnya ini rata-rata sila ya. Ini duduk tarubbu namanya, mutarabbi'an, tarubbu, duduk tarubbu seperti ini, mungkin paling santai kita seperti ini, duduk tarubbu. Ada kan kalau sholat itu tawarruk, bertumpu pada kaki tumit, iftirash yang sebelahnya agak dimasukkan gitu, jadi pantatnya yang menahan kepada kaki. Ada di luar itu yang tadi itu duduk nanti mutarabbi'an atau tarubbu, dan yang lainnya nanti kita akan temukan di hadis ini. Itu di hadis ke
kedua di bab ini atau ke 821. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, ketiga di bab ini atau ke 822. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati, di pelataran Ka'bah, di halaman Ka'bah. Di sini disebutkan al-bina mana? Ya, di teks syarahnya disebutkan demikian ya, pelataran halaman gitu ya, di fina'il Ka'bati muhtabian biadaihi hakaza. Nah, itu duduknya muhtabian. Nah tadi itu jadi duduk begini atau ke belakang, ini yang ke belakang muhtabian, yang bertumpu kepada dua tangan di belakang, hakaza. Disebutkan di uraiannya bahwa bersandarkan kepada dua tangan yang ke belakang. Wasafa biadihi al-ihtiya wa huwa al-furfuso, al-qurfuso. Jadi namanya itu duduk kurfuso, yang duduk tadi itu. Kurfuso. Duduk kurfuso. Nabi begitu di pelataran Ka'bah. Nabi duduk ya. Kan di hadis Nabi itu yang dilihat saja mendapatkan pahala itu pertama lihat Ka'bah, yang kedua lihat mushaf, dan yang ketiga lihat orang alim, yang keempat lihat orang tua. Itu dalam hadis Nabi dinyatakan demikian. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain di pelataran Ka'bah itu, apalagi sambil zikir dan sebagainya, hanya lihat saja itu sudah dapat pahala gitu ya. Jadi Allah setiap hari menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram, 60 untuk orang yang tawaf, paling gede itu pahalanya, tawaf 60, 40 untuk orang yang sholat, sisanya 20 itu untuk orang yang tidak tawaf, tidak sholat, hanya liatin Ka'bah aja gitu. Itu di hadis-hadis demikian. Jadi Nabi misalnya duduk seperti tadi dengan menyandarkan tangan belakang sambil melihat Ka'bah, itu sudah pahala, apalagi Nabi, apalagi dengan zikir dan lain sebagainya. Jadi itu Nabi di depan Ka'bah terlihat demikian. Siapa yang melihat adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Wa huwa al-qurfuso, itu namanya qurfuso. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita lanjut ke hadis keempat di bab ini atau ke 823. Wa an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-furqusa al-qurfusa falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ar'adtu minal faraqi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Qailah binti Makhramah, nih perempuan ini, dia mengatakan bahwa saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk al-qurfuso tadi itu dengan menyandarkan ke belakang. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu al-mutakhashshi'a, begitu khusyuknya Rasulullah sallallahu duduk seperti itu katanya. Dia merasa takut ada apa-apa. Kenapa diam sambil menyandarkan badannya kepada dua tangannya begitu, duduk ya, apakah itu sedang santai tapi kelihatannya khusyuk gitu ya. Saya merasa takut juga, ada apa-apa nih Rasulullah SAW gitu ya. Dilihatnya di sini bukan soal ada apa-apanya, tapi Rasulullah SAW duduknya dengan menyandarkan kedua tangan. Saya agak percepat aja, nanti kita mungkin ada masukan atau tanya jawab. Hadis berikutnya atau ke 834 di bab ini, 824. Wa an Syarid bin Suaid radhiyallahu anhu qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakaza. Hakazanya apa di tafsirnya di sini sebutkan. Wa qad wada'tu yadayya al-yusra khalfa dhahri
wanka'tu ala aliyati yadi faqala, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, an ataqaudu qa'datal maghdubi alaihim, kata Rasul. Jadi Syarid bin Suwaid ini bukan tidur, duduk. Lalu Nabi SAW lewat, wa ana jalisun hakaza, dia duduknya apa? Itu tadi menyandarkan badannya itu kepada satu tangan sebelah, yadayal yusra, sebelah kiri, khalfa dhahri, di belakang tubuh saya, jadi sebelah begitu tadi. Nah itu Nabi mengatakan, kenapa engkau duduk al-maghdubi alaihim, duduk seperti orang yang al-maghdub, yang sesat, duduk orang sesat gitu. Jadi duduknya orang sesat itu, yang sebelah itu, dua tangan ke belakang boleh, tapi kalau sebelah, dan itu sebelah kiri lagi, disebutkan di hadis ini, di hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, maka itu dikatakan duduk yang dilaknat atau al-maghdub, ya, yang sesat itu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindarilah duduk seperti itu, dengan dua tangan bersandar di belakang silakan, atau dengan tarubu seperti sila kita begini, atau dengan kurfuso itu tadi itu, atau nanti dengan tangan itu melipat ke depan seperti mengikat, itu juga silahkan, tetapi yang tidak boleh adalah dengan menyandarkan kepada satu tangan yang ke belakang gini, itu tidak dibolehkan. Itulah dulu dari saya, kan ada beberapa ketentuan-ketentuan etika-etika yang betul-betul ini mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kalau kemarin kita bicara bagaimana terlentang, tidur, miring dan sebagainya yang tidak boleh tengkurap, di bab ini Nabi SAW di dalam sabda-sabdanya menyampaikan tentang etika duduk, duduk yang baik, yang benar, yang juga sunnah karena Nabi lakukan. Kalau kita mencontoh Nabi, itu disebutkan, termasuk sila, tarubu begini, atau menyandarkan kedua tangan di belakang, atau mengikat begini. Tetapi yang tidak boleh adalah menyandarkan kepada satu tangan kiri, ya, tangan kiri, dan itu disebutkan sebagai al-maghdub itu. Padahal kita sudah berdoa kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai kita meniru jalannya orang-orang yang salah itu, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dibenci adalah ternyata yang menyandarkan duduknya itu kepada tangan di yang sebelah kiri ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan sebelum kita akhiri dengan kesimpulan. Masih cukup sebetulnya waktu ini, masih ada 10-an menit lagi ya, kurang 10 menit. Ada yang ingin disampaikan, silakan, atau ditanyakan, ditambahkan. Kita santai ini memperhatikan hadis-hadis Rasulullah, mudah-mudahan ini implementatif betul ya hadis-hadis ini. Biasanya kan hadis itu terkait dengan ajaran-ajaran atau informasi. Nah ini informasinya informasi yang implementatif, bisa langsung kita laksanakan, kita praktekkan. Dan nanti juga di sini ada doa kafaratul majlis dan doa-doa lainnya yang juga kita bisa praktekkan. Insya Allah mungkin kalau nggak keburu sekarang ya tentu pada pertemuan yang akan datang. Dan ini semua kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan. Termasuk doa-doa tadi yang kalau kemarin-kemarin bagaimana soal berpakaian, makan, ini sampai kepada tidur, adab tidur. Jadi waktu pakaian, fungsi pakaian, bagaimana cara berpakaian, bagaimana doanya, bagaimana ukurannya, itu juga disebutkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Begitupun dalam tidur ya, ada berwudu dulu, berdoa, ketika mau tidur, lagi bangun juga berdoa. Begitu. Dan sekarang duduk juga, atau berbaring juga ada aturannya. Itu boleh, yang terutama miring ke arah kanan atau menyandarkan tangannya kepada pipi bisa, tapi kemudian yang tidak boleh adalah yang tengkurap. Nah, duduk juga demikian, bahwa duduk tarubu atau bersila, duduk iftiras atau tawarruk seperti dalam keadaan sholat,
ketika kita menerima ilmu gitu, dan seterusnya itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, disunahkan. Tetapi ada duduk yang tidak dibolehkan atau dilarang, yaitu duduk yang dengan menyandarkan kepada sebelah tangan kiri itu. Jadi itu etika-etika di dalam duduk, dan di dalam duduk ini juga harus ada amal-amal atau zikir-zikir yang kita baca terkait dengan kalimah-kalimah thayyibah atau baca Al-Quran. Jangan sampai kita duduk termenung, diam, masuk masjid apalagi, karena masuk masjid itulah bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Masuk masjid orang berilmu dapat banyak pahala, bahkan mengalahkan orang yang 1000 rakaat sholat itu, orang abid 1000 rakaat. Ini hanya duduk saja di masjid. Kenapa? Karena pertama begitu duduk, masuk masjidnya sudah baca doa, duduknya niat i'tikaf, waktu duduknya berzikir dan tafakur kepada Allah, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat, orang abid gitu ya. Kan disebutkan fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Perumpamaan dan keutamaan, fadilah atau kelebihan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu bagaikan rembulan, bulan purnama, dengan sairil kawakib, bahkan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Itu dicontohkan di beberapa hadis. Bagaimana sih orang beriman itu menghadapi masalah, bagaimana sih orang berilmu menghadapi masalah dengan orang yang tidak berilmu. Ada orang sudah membunuh 99 orang, ini preman lah gitu kita sebut ya. Algojo lah, 99 orang sudah dia bunuh. Dia datang kepada orang ahli ibadah, rahib, ditunjukkan, coba tanya kepada rahib itu. Dia tanya, saya sudah bunuh 99 orang, apakah masih ada harapan untuk bisa tobat? Kata orang abid itu, ahli ibadah ini yang luar biasa, di masjid terus jarang keluar gitu, wah nggak ada, bagaimana 99 orang udah dibunuh? Langsung dibunuh orang itu, abid itu, orang yang ahli ibadah itu dibunuh, rahib itu dibunuh. Nah, kemudian lengkaplah dia 100 orang dibunuh. Itu hadis Sahih Bukhari, bahkan muttafaqun alaih, disepakati dengan Imam Muslim. Datang lagi ke orang alim, tanya, apakah masih ada harapan saya untuk tobat? Saya sudah membunuh 100 orang. Kata orang alim itu, wah masih ada. Pintu tobat itu terbuka selagi matahari belum terbit di sebelah barat atau sebelum kiamat. Itu masih terbuka. Ya terus gimana caranya? Coba Anda jalan dari kampung Anda yang banyak maksiatnya itu kepada kampung yang baik ke sana, udah. Anda hijrah lah gitu. Ini kan momentum hijrah ini. Besok itu tahun hijrah. Nah, silahkan jalan. Nah, lalu atas petunjuk orang alim itu dia jalan. Baru jalan meninggal dia, mati. Dicabut nyawanya oleh Allah. Datang malaikat azab, mau diazab orang itu, nggak pernah berbuat baik sama sekali dalam hidupnya, bahkan membunuh kerjaannya, merampok, membunuh barangkali gitu, memperkosa. Ya udah. Tapi datang lagi malaikat rahmat. Enggak, dia orang sudah tobat. Enggak bisa, ribut dua malaikat ini. Akhirnya datang malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, gini aja lah, daripada ribut, ukur saja dekat ke kampung maksiat apa dekat ke kampung orang yang baik-baik. Maka diukurlah oleh malaikat itu. Dan dikatakan itu di dalam hadis itu, riwayat ini riwayat Imam Muslim, bahwa sesungguhnya itu lebih dekat kepada negeri yang masih maksiat karena dia belum jauh, tetapi Allah memperlebar jarak itu. Allah yang memperlebar jarak itu, artinya tobatnya diterima dan lebih dekat kepada kampung yang akan dituju, walaupun hanya sehasta gitu, atau di riwayat lain sejengkal saja. Itu heran terjadi, kenapa kok bisa gitu, diukur ini makin jauh padahal baru ditinggalkan kemarin, baru saja gitu, ke sana masih jauh, kok malah makin dekat. Itu karena tobatnya diterima berkat orang alim itu. Makanya disebutkan orang abid yang rahib di situ dinyatakan itu orang yang alim beda dengan orang yang abid. Orang abid itu kalaupun beribadah, ibadahnya kan hanya untuk dirinya sendiri. Gitu. Paling hebat ya untuk dirinya sendiri, zikir, sholat, apa nggak berhenti itu 24 jam. Tapi kalau orang alim itu dengan ilmunya beramal,
mengalahkan ribuan rakaat itu. Kenapa? Karena dia bisa memberi jalan keluar. Itu bedanya orang alim, orang abid. Orang alim itu bisa memberi jalan keluar, bisa menunjukkan jalan kebaikan, bisa membimbing orang bertobat, orang masuk Islam, orang dan seterusnya. Orang abid enggak sholat kafir dan sebagainya, paling begitu aja, ngomong aja, wah ini kafir dan seterusnya. Itu kan mungkin derajatnya baru pada abid. Tapi orang alim nggak akan cerita soal kafir apa, itu nggak cerita. Ini orang sudah rusak betul, ada harapan tobat, ada, masih luas, masih diberi jalan. Jadi orang udah mau mati pun istilahnya dibimbing, walaupun hanya 1-2 menit dengan kalimat la ilaha illallah masih bisa. Itu orang alim. Tapi kalau orang abid, udah dia mah neraka dah, gitu aja. Itu memponis seperti itu saja. Itulah perbedaan orang alim dengan abid. Nah, di beberapa hadis kan kita diksi itu dipilih oleh kita. Diksi yang keras tadi itu yang segalanya ya sudah pokoknya kafir apa gitu, atau diksi yang ayolah kita sama-sama. Karena itu ngajak kepada orang itu kan dengan cara-cara yang lemah lembut itu. Bagaimana ketika Allah memerintahkan izhaba ila fir'auna innahu tagha. Nah, coba kau Musa dan Harun izhaba, kau berdua pergi kepada Fir'aun innahu tagha, dia sudah melampaui batas, sudah jadi tagut dia. Faqula lahu qaulan layyina, katakan olehmu berdua dengan kalimat qaulan layyina, kalimat yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dengan kalimat yang lembut itu dia sadar atau dia takut dengan akibat yang akan dia terima, begitu. Nah, bayangkan kalau ada orang yang lihat begitu langsung dimarahi, dicaci maki dan habis-habisan, yang ada perang barangkali gitu ya. Tapi kalimat yang Allah sampaikan itu kan enak, dan itu kata para ulama, itulah bukti bahwa meskipun Nabi Musa itu seorang nabi, pangkatnya tinggi, ketemu dengan seorang yang raja saja tetap lemah lembut. Apalagi kita tidak lebih hebat daripada Nabi Musa, dan yang kita ceramahi tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Masa mau teriak-teriak sampai kafir dan sebagainya, begitu kan kira-kira. Barangkali itu mudah-mudahan beberapa hadis ini memberikan inspirasi kepada kita, dan sekaligus kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita bagaimana duduk yang baik, duduk yang dilarang, bagaimana tidur yang baik dan tidur yang tidak boleh gitu, dan kemudian doa-doa dan sebagainya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dari sisi ibadah kita mendapat keberkahan, dan dari sisi kehidupan kita dapat ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirat. Demikian kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.